Semangat pagi semua buat anak-anak kelas 12 yang saat ini sedang berada di rumah. Kembali lagi bersama Pak Stepo. Kali ini saya akan bagikan materi tentang jarak titik ke garis di dalam suatu ruang. Oke. Nah, jadi bagaimana konsepnya? Oke, langsung saja kita perhatikan dulu konsepnya ya. Nah, misalnya ada sebuah titik A dan ada sebuah garis L. Bagaimana caranya untuk dapat menghitung jarak titik si A ini ke garis L? Maka langkah pertama adalah kita harus memproyeksikan titik A ke garis L tersebut secara tegak lurus ya, secara tegak lurus, oke? Jadi kita proyeksi ya. Jadi misalnya ini dia. Ini. Jadi di sini harus membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi katakanlah dia terproyeksi di titik O. Ini dia. Jadi AO inilah yang disebut sebagai jarak titik A ya, jarak titik A ke garis L. Oke? Ke garis L. Nah, kemudian setelah kita mampu menentukan yang mana jarak titik A ke garis L, bagaimana cara perhitungannya? Oke. Nah, cara perhitungan yang kita gunakan di sinilah kita akan menggunakan konsep-konsep yang ada dalam suatu segitiga ya. Jadi dari sini kita boleh tarik garis bantu misalnya kemari ya. Oke. Maka muncullah suatu segitiga siku-siku ya. Maka kita boleh kembali gunakan yang namanya Pitagoras. Atau tambah-tambahan yang lain di sini bisa aja kita gunakan sudut ya. Bisa kita gunakan konsep trigonometri ya. Jadi di sini kita boleh juga kita pakai garis bantu yang ini. Jadi boleh sebelah mana aja kita gunakan. Yang penting terbentuk suatu segitiga siku-siku ya. Jadi konsep-konsep perhitungan yang akan kita gunakan ya, konsep perhitungan sama dengan yang kemarin, jarak titik ke titik. Kita boleh gunakan Pitagoras ya. Kita boleh gunakan Pitagoras. Kemudian kita juga boleh gunakan nanti trigonometri jika diperlukan ya. Kemudian kita juga boleh gunakan konsep luas ya, konsep luas segitiga. Oke. Nah, ini dia. Nah, langsung saja biar lebih gampang memahaminya kita lihat soal, oke? Nah, sudah sepilihkan 3 buah soal, tapi ini khusus untuk kubus ya, sepilih biar gampang diterima, oke? Nah, contohnya begini. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah 8 ya. Coba cari jarak D ke garis H, oke? Jarak D ke garis H. Maka langkah pertama gambar dulu garisnya. Garis AH ya. Jadi ini dia. Nah, ini dia garis AH. Oke, ini dia garis AH. Nah, maka sebelum kita hitung kita proyeksi dulu titik D ya ke garis AH. Maka tinggal kita proyeksi kemari. Nah, inilah dia ya, siku-siku, ingat ya, harus siku-siku ya. Katakan ini O. Nah, maka muncul beberapa pertanyaan di sini ya. Apakah AO itu sama dengan OH? Boleh, ya kan? Nah, yuk. Coba dipikir, apakah sama? Tidak. Kenapa? Karena kalau kita ambil segitiga ADO ya, kita ambil boleh sama ya. Kita ambil segitiga ADO. Ini merupakan segitiga sama kaki ya, sama kaki. Nah, di AD sama dengan DH, oke? Nah, selain itu kita juga bisa gunakan konsep segitiga siku-siku. Nah, di sini kan di titik D ini adalah sudutnya siku-siku ya. Pertemuan rusuk dengan rusuk dalam suatu kubus akan membentuk 90 derajat. Oke. Jadi dalam hal ini menggunakan konsep luas segitiga siku-siku ya. Oke. Jadi kita buat solusinya. Nah, kita keluarkan segitiga yang kita gunakan. Segunakan ADH ya, segitiga ADH. Jadi segitiga ADH ini adalah siku-siku di
D ya, di sudut D. Maka kita keluarkan segitiganya. Oke, ini dia. Nah, kita keluarkan siku-siku di D. Ini A, ini H. Lalu kita tarik dari sini kemari. Ini dia. O ya. Jadi DO adalah jarak D ke garis AH ya. Oke. Nah, kita masukkan panjang-panjangnya. Panjang AD adalah rusuk berarti 8. Kemudian DH juga rusuk, ini 8. Oke. AH adalah diagonal sisi ya. Panjangnya A akar 2, masih ingat ya? Maka inilah 8 akar 2. Oke. Nah, bagaimana cara kita menghitung si DO? Kita boleh gunakan Pitagoras dengan cara ini sama panjang ya. Ini sama panjang boleh. Ya, kita boleh gunakan itu. Jadi di sini bisa kita buat dua cara ya. Kita buat dua cara. Cara pertama kita gunakan Pitagoras. Jadi ini dibagi 2 ya. Berarti ini adalah 4 akar 2 dan ini juga 4 akar 2. Oke. Maka cara pertama DO itu boleh kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Ini akar dari. Ini sisi siku-siku. Maka ini adalah miringnya ya. Berarti 8 pangkat 2 dikurang 4 akar 2 pangkat 2 sama dengan akar dari 64 dikurang 32. Inilah akar dari 32 atau boleh disederhanakan menjadi 4 akar 2. Ini dia. Nah, cara yang kedua ini boleh kita gunakan prinsip luas segitiga. Ya, luas segitiga. Jadi luas segitiga itu boleh kita ambil, ini adalah alas kali tinggi bagi 2 ya, siku-siku, berarti AD dikalikan dengan DH lalu bagi 2. Nah, ini akan sama dengan AH dikali DO dibagi 2. Kenapa ini? Nah, ini kan siku-siku juga ya. Oke, maka boleh kita ambil sisinya untuk dipergunakan sebagai perhitungan luas. Oke. Ini mati 2-nya, kita masukkan. AD tadi berapa? AD 8, DH juga 8, AH 8 akar 2 ya, kali DO. Nah, kiri ada 8, kanan 8, kita matikan 1. Ada DO sama dengan 8 per akar 2. Atau ini kita rasionalkan kali akar 2, maka dapatlah hasilnya 4 akar 2. Jadi sama ya. Oke. Nah, demikian contoh yang kedua. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Diberikan kubus ya, masih sama seperti yang tadi, cari jarak H ke AC ya. Oke, maka yang pertama kita gambar dulu AC-nya. Nah, ini dia garis AC-nya. Maka kita proyeksi garis H ke AC. Nah, ini dia. Oke. Ini ya. Ini dia proyeksinya. Ingat selalu siku-siku ya. Maka sini katakanlah O. Maka bagaimana untuk melakukan perhitungan? Maka kita butuh garis bantu. Kita ambil kemari. Tarik kemari. Oke. Jadi perhatikan ya. Perhatikan segitiga yang kita ambil ACH ya. Segitiga ACH. Jadi ini adalah segitiga sama sisi ya. Nah, jadi kita pindahkan dulu keluar. Oke, ini dia segitiga ACH-nya. Ini A, ini C, ini H. Lalu dari H ditarik atau diproyeksi ya. Di sini dia. Ini siku-sikunya. Ini. Jadi HO adalah jarak H ke AC ya. Oke. Nah, jadi AC, AH, HC panjangnya berapa? Jadi kalau kita lihat gambar ini adalah diagonal sisi, maka langsung saja panjangnya A akar 2 ya. A-nya 8. 8 akar 2, 8 akar 2. Nah, ini juga 8 akar 2. Oke. Nah, karena ini yang muncul segitiga sama sisi, maka ini pasti pas di tengah. Oke.
Maka di sini panjang berapa? 4 akar 2. 4 akar 2. Maka untuk menghitung si HO kita boleh gunakan Pitagoras ya. Jadi akar dari, berarti HO ini sisi siku-sikunya, maka kita akan melakukan pengurangan ya. Jadi sisi miringnya ini 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Oke, maka HO sama dengan akar dari 8 kuadrat 64 ya. Akar 2 kuadrat 2 dikurang 4 kuadrat itu 16, akar 2 kuadrat itu 2. Jadi ini 64 dikali 2 128 kurang 32. Jadi 128 dikurang 32 96 ya. Nah ini dia. Ini kalau kita sederhanakan adalah 4 akar 6 ya. Oke. Nah demikian. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita ambil contoh satu lagi. Nah, contoh yang ketiga nih. Nah ini dia. Titik S adalah titik tengah dari EF. Ini EF, kita ambil di sini adalah si S. Dan ini panjangnya sama. Lalu titik T adalah pertengahan dari EH. Ini EH, sini adalah T. Maka kita gambar dulu garisnya, garis ST ya. Ini dia garis ST. Oke. Ini garis ST. Nah, sekarang coba cari jarak titik G ke ST. Oke, sama seperti tadi kita proyeksi kemari ya. Nah, inilah dia. Nah, ingat proyeksinya selalu membentuk siku-siku. Jadi GO ya. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan? Sama seperti tadi. Hubungkan ini kemari dan ini ke sana. Oke, berarti kita butuh panjang TS berapa, panjang GS berapa, panjang GT berapa. Oke. Ini tadi pertengahannya, ini 8, berarti sini 4, sini juga 4, ini 8, 8, ini 4, ini 4. Oke. Nah, langsung. Oke. Kita cari dulu panjang TS ya. Panjang TS. Jadi kalau kita perhatikan si TS ini siku-siku di sini ya, rusuk ketemu rusuk. Berarti panjang TS itu adalah akar dari 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 ya. Ini sama dengan akar 32 atau sama dengan 4 akar 2. Oke. Kemudian panjang si GS. Nah, sama kita lihat ini juga siku-siku di sini ya. Jadi kita boleh gunakan Pitagoras kembali. Jadi GS itu adalah 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Berarti ini adalah akar dari 16 ditambah 64 ya. Alias ini akar 80 ya. Sederhananya adalah ya berapa sederhananya? 4 akar 5 ya. Oke. Kemudian panjang si TG ya, TG. Jadi kalau kita lihat TG ini sama aja dengan GS ya, karena 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi sama dengan GS, sama dengan akar 80 atau sama dengan 4 akar 5. Nah, jadi kalau kita keluarkan gambarnya ya jelas sekali bahwasanya segitiga yang kita gunakan ini, segitiga TGS adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau kita tarik proyeksi dari G ke ST, siku-siku di sini ini akan pas di tengah karena segitiganya sama kaki ya. Jadi ini 4 akar 5, 4 akar 5 dan ini 4 akar 2. Akibatnya ini adalah 2 akar 2 ya. Maka mencari panjang GO ya, GO inilah jarak dari G ke TS. Ini kita hitung dengan menggunakan Pitagoras ya. Oke, mencari sisi siku-siku berarti kita melakukan pengurangan. Jadi 4 akar 5 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Jadi ini akar dari 4 kuadrat 16 lah 5 akar 5 kuadrat 5 kali kan 80 dikurang ini 2 kuadrat 4 kali 2 ya berarti 8, berarti akar 72.
Inilah GO. Nah, ini boleh kita sederhanakan menjadi, ini adalah 6 akar 2. Oke. Nah, dia 3 contoh tentang jarak titik terhadap garis ya. Semoga bisa dipahami dan dilanjutkan dengan soal-soal supaya lebih bisa memantapkan kemampuan kalian ya. Oke, sekian dulu dari Pak Sitepu. Terima kasih dan semangat belajarnya.